Saya akan jelaskan dulu tujuan daripada dakwah, karena banyak orang berdakwah sekarang ini nggak tahu tujuannya apa dalam berdakwah ini. Apa asal ngomong, apa asal bunyi, apa asal dipanggil datang, gitu. Untuk apa dia dakwah? Harus tahu tujuannya dakwah. Untuk apa dakwah itu? Dakwah yang pertama, tujuan dari dakwah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165. Ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 165. Jadi biar kita tahu dan juga antum bisa memberitahu kepada dai-nya. Dia beritahu kepada dai, antum ini dakwah mau apa? Tujuan antum ini apa? Dakwah harus jelas. Dakwah tujuannya supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah pada hari kiamat. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam. Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada bagi manusia 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, tidak ada lagi bagi manusia atas Allah hujjah sesudah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Jadi dalam dakwah itu ada memberikan kabar gembira, dan dakwah juga memberikan apa? Ancaman. Memberikan kabar gembira dengan surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yang lainnya, bagi orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, mereka surga. Kemudian mengancam manusia dari perbuatan syirik, mengancam manusia dari perbuatan bid'ah, mengancam manusia dari perbuatan maksiat. Maka Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku takut kepada kalian Allah akan timpakan azab yang pedih nanti di hari kiamat, dengan sebab kalian berbuat syirik, berbuat bid'ah dan maksiat. Semua Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Jadi kita melakukan dakwah supaya manusia ini nggak ada alasan nanti di hadapan Allah, bahwa Allah sudah utus para rasul. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada khulafaur rasyidin, setelah itu para tabi'in, kemudian para imam-imam, dan kemudian sekarang para dai. Untuk apa? Menyampaikan hujjah kepada manusia. Dan hujjah yang disampaikan yang pertama kali tentang apa? Tentang tauhid. Tentang tauhid pertama kali, itu yang disampaikan. Jangan ada orang ngaji 10 tahun, 15 tahun nggak tahu tentang tauhid, nggak tahu tentang syirik. Ya apa yang diajarkan itu? Yang pertama yaitu dakwah. Jelaskan kepada umat supaya nanti nggak ada alasan. Ketika mereka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, mereka datang ke kubur-kubur wali kemudian minta di sana, nggak ada alasan. Nggak ada mereka katakan, dulu saya nggak tahu, belum ada orang yang menyampaikan kepada saya. Nggak ada alasan di dalam pada kiamat, nggak ada alasan. Karena apa? Allah sudah menyampaikan semua kepada manusia, semuanya Allah sudah sampaikan agama ini, dan Allah sudah utus setiap rasul.
Bahkan setiap kaum itu mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Enggak ada satu umat melainkan mesti ada pengancamnya. Mesti ada pengancamnya. Mengancam tentang apa? Mengancam jangan sampai mereka berbuat kesyirikan. Itu yang pertama kali diancam. Bukan yang lain. Karena dosa yang paling besar syirik, kemungkaran yang paling mungkar syirik. Itu yang harus kita perhatikan itu. Dan gak akan diampuni dosanya kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gak ada alasan dari kiamat nanti. Jadi kalau tidak ada alasan berkaitan dengan apa? Tentang tauhid dan syirik, ini gak ada alasan. Ini yang paling pokok nanti. Baru yang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bahas ini panjang lagi ya. Artinya Allah ketika menciptakan manusia, Allah menyuruh mereka untuk ibadah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah SWT enggak zalim. Allah tidak zalim. Allah berikan perangkat manusia untuk memahami agama ini. Anda perhatikan ini, sebelum saya lanjutkan yang kedua, bahwa manusia, perhatikan, Allah menciptakan manusia itu atas dasar apa? Allah ciptakan di atas agama apa? Islam, fitrah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Maksudnya fitrah apa? Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya Islam. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya muslim. Itu fitrah. Kemudian Allah berikan juga kepada mereka apa? Akal. Allah berikan mereka juga panca indera. Kemudian Allah turunkan kepada mereka kitab. Allah berikan juga kepada mereka, diutus kepada mereka rasul-rasul. Jadi semua Allah sudah berikan perangkat itu untuk menerima kebenaran. Ketika mereka tidak terima kebenaran, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya manusia. Allah ciptakan mereka dari Islam. Allah berikan kepada mereka akal. Kemudian Allah berikan kepada mereka panca indera. Allah turunkan kitab Al-Quran. Dan Allah juga menutus para rasul. Nggak ada alasan bagi manusia pada kiamat. Nggak ada alasan. Allah sudah tunjukkan hujah kepada mereka. Ketika mereka masih berbuat syirik kepada Allah, nggak ada alasan lagi dari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, tujuan dakwah ini memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada manusia. Jadi dakwah ini tujuannya untuk memberikan hidayah kepada manusia, bukan asal kumpul, bukan makan-makan. Bagaimana kita dakwah ini orang dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, yang mereka pulang itu nggak bingung, mereka ada bekal, mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari agama ini. Itu hidayah. Karena Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Dalam surah Asy-Syura di ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah juga berfirman, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus. Jadi ngajaknya manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang pokok bagaimana manusia beribadah kepada Allah. Untuk perhatikan itu. Jalan yang lurus, yang pokok apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kalau antum mau tahu penjelasannya ada berapa ayat dalam Al-Quran, saya sebutkan satu aja. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Rabb kalian, sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah,
mentauhidkan Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau orang ingin berjalan dengan jalan yang lurus, tauhidkan Allah, jauhkan syirik. Itu yang pokok, yang pertama, baru yang lainnya nanti. Kemudian juga bahwa yang kedua ini, di samping memberikan hidayah kepada manusia, juga mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan. Dulu sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, orang-orang jahiliyah dalam keadaan apa? Zulumat. Zulumatul syirik wa zulumatul jahl, dan zulumat yang lainnya. Dalam kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan, kegelapan semuanya. Maka dakwah ini mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari kebodohan, dari segala macam pemahaman yang rusak, yang sesat, kepada hidayah, kepada cahaya. Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim di ayat yang pertama. Kita melihat di surah Ibrahim, surah yang ke-14, di surah Ibrahim. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad diutus itu mengeluarkan manusia dari kegelapan. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Jadi kita harus mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kalau mereka tetap dalam kegelapan, tetap dalam perbuatan maksiat, nggak ada manfaat dakwah. Ada orang berdakwah ngikuti mad'unya. Yang dulu yang lama mad'u ini berbuat maksiat, sekarang si dai ikut. Yang jadi korban sekarang siapa? Si dai-nya ikut jadi korban. Ikuti maunya mereka, tetap dalam perbuatan apa? Maksiat. Yang dulunya maksiat, ya tetap maksiat, nggak ada manfaatnya. Justru kebiasaan mereka yang lama, kebiasaan mereka yang tidak benar, kebiasaan mereka yang kotor, kebiasaan mereka yang bertentangan dengan syariat, dikeluarkan mereka ke agama yang benar. Jangan ikuti kebiasaan mereka yang salah. Jangan ada istilah lagi begini, kan kita dakwanya pelan-pelan. Kok pelan-pelan? Belum waktunya. Lah kapan waktunya? Tunggu antum mati atau mereka mati? La haula wala quwwata illa billah. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendakwakan dakwah tauhid, orang-orang jahiliyah dengan semua kebiasaannya yang syirik, Nabi jelaskan bahwa ini perbuatan mereka ini nggak benar semuanya. Mereka biasa datang ke kubur, mereka biasa menyembah kepada kubur, kepada patung, kepada pohon, kepada batu. Kemudian juga mereka biasa taruh pedang di pohon-pohon bidara supaya jadi sakti. Percaya mereka kepada keramat-keramat. Didakwakan oleh Nabi, semua ini nggak benar. Awal Nabi dakwakan itu pertama kali, tidak yang lain. Itu. Jadi nggak ada istilah belum waktunya, nggak ada itu istilah belum waktunya. Sekarang waktunya untuk didakwakan, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya mereka terbiasa dengan kesyirikan, jelaskan. Itu yang pertama kali, itu yang pokok. Karena kita nggak tahu kapan mereka meninggal dan kapan kita meninggal. Tapi ini dakwah, karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga tujuan dari dakwah ini supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Supaya kita nggak ditanya lagi, kenapa antum sebagai dai kok nggak ingatkan orang berbuat syirik? Kok kamu nggak ingatkan orang berbuat bid'ah? Lepas tanggung jawab, kita sudah ingatkan. Dasarnya apa? Untuk melihat dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 164. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 164. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingatkan manusia. Di manusia ini juga berbuat segala macam kerusakan, berbuat kesyirikan,
yang Allah akan turunkan azab kepada mereka. Kemudian ditegur, kenapa engkau memberikan nasihat kepada mereka? Padahal mereka ini sudah berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, yang Allah akan turunkan azab kepada mereka. Tetap si dai mengingatkan, enggak boleh diam dia. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah tatkala umat di antara mereka mengatakan, kenapa kalian para dai mengingatkan kaum yang Allah pasti membinasakan mereka, yang Allah akan membinasakan mereka, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena luar biasa maksiat yang mereka lakukan ini. Tapi si dai tetap masih mengingatkan. Qalu, mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, supaya tidak ada alasan, supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Hatta kemungkaran mereka yang sudah luar biasa, kesyirikan mereka tetap diingatkan. Jangan kita putus asa. Jangan kita mengatakan sudah saya ingatkan berkali-kali, sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi dia nggak mau. Tetap kita sampaikan. Wajib kita sampaikan. Makanya mereka ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Maka di ayat 165-nya disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Tatkala mereka sudah lupa dengan peringatan itu, diingatkan, mereka tetap lupa, nggak mau kembali, nggak mau taubat. Kami selamatkan siapa? Kami selamatkan orang-orang yang mencegah manusia dari kemungkaran, dari perbuatan yang jelek. Makanya orang-orang yang mencegah kemungkaran itu fadilahnya, ganjarannya lebih besar daripada orang yang menyuruh yang ma'ruf. Perhatikan tuh, orang yang mencegah kemungkaran pahalanya lebih besar, ratusan kali lipat daripada orang yang menyuruh yang ma'ruf. Karena menyuruh yang ma'ruf semua orang bisa, tapi mencegah kemungkaran hanya beberapa orang yang mampu. Menyuruh yang ma'ruf bisa, orang nggak sholat nyuruh anaknya sholat, ada nggak? Iya. Ibunya nggak pakai jilbab nyuruh anaknya pakai jilbab. Nyuruh yang ma'ruf gampang, tapi mencegah kemungkaran hanya orang tertentu aja yang bisa mencegah kemungkaran. Makanya ada orang-orang yang bikin pahala seperti generasi yang pertama. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mencegah kemungkaran, kata Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan pahala seperti generasi pertama. Karena apa? Mereka mencegah kemungkaran. Maka Allah selamatkan mereka dari kejelekan, dan Allah siksa orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan.